Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video yang dirilis, animasinya belum tayang. Jadi mohon maaf kalau narasinya tidak memiliki gambar adegannya. Ini alur novel, catat ya, bukan alur film. Jadi dibutuhkan kemampuan imajinasi tingkat tinggi. By the way, untuk yang merasa durasinya jadi pendek, sebenarnya panjang ceritanya tetap sama, hanya sudah diringkas agar banyak hal bertele-tele tidak banyak memakan waktu kalian yang berharga. Jadi tenang saja, alur ceritanya tetap detail, padat dan gampang dimengerti. Oke, langsung saja kita mulai fantasinya. Setelah kedua murid itu pergi, Tan Yun melanjutkan ke puncak gunung untuk mengamati formasi yang ditemukannya dulu sewaktu datang sebulan yang lalu. Pada saat itu, Tan Yun tahu ada 360 puncak di sekitar gunung yang membentuk pola elang besar yang menghadap ke pedang api Dewa Hongmengnya. 360 puncak ini adalah formasi pencekik elang yang dipasang oleh para leluhur sekte abadi yang bertujuan untuk melindungi pedang suci abadi mereka. Begitu seseorang mencoba untuk mengeluarkan pedang abadi itu, maka formasi pencekik elang akan aktif. Dan ke-360 formasi di puncak ini sangatlah kuat, seperti kekuatan untuk menghancurkan benua hukuman surgawi. Setelah itu Tan Yun melepaskan kain kasa dinginnya dan masuk ke dalam tanah di puncak gunung. Tubuhnya berputar dengan cakar sebagai bor dan menembus bawah gunung hingga mencapai gua di dalamnya. Di dalam gua ini ada pola formasi yang sangat besar. Pola formasi itu bersilangan dan saling menutup dengan formasi merah. Tan Yun tahu bahwa formasi itu adalah pusat kendali dari formasi pencekik elang, dan mata formasinya digunakan untuk mengaktifkan penghubungnya. Setelah mengamati beberapa saat, Tan Yun kemudian terkejut. Ternyata bukan formasi pencekik elang, tapi ini adalah formasi pembunuh elang. Formasi ini lebih kuat lagi dari yang dibayangkan Tan Yun sebelumnya. Jika dilihat dari permukaan, maka orang akan mengira ini adalah formasi pencekik elang. Tapi setelah diamati lebih cermat, hal ini diatur agar mirip formasi pencekik elang untuk membingungkan para master suci formasi lainnya. Karena master suci formasi dapat salah menilai formasi ini, karena ini bukanlah pola formasi tingkat harta karun, tapi tingkat suci dan tingkat suci terbaik. Setelah mata formasi diaktifkan, maka formasi elang ini akan menghancurkan pegunungan dalam radius 1000 mil, dan semua makhluk hidup dalam radius itu akan mati. Tidak banyak master di alam fana yang bisa membuat formasi di level ini. Ini pasti disusun oleh leluhur sekte abadi. Tan Yun lalu mengeluarkan batu roh kelas atas dari cincinnya, dan itu digantung di atas mata formasi. Tan Yun mengeluarkan kekuatan spiritualnya pada batu itu dan segera keluar dari gua dan mundur jauh dari gunung. Dia menunggangi singa Dewa Naga Emas dan mendarat di puncak gunung lainnya. Jika dilihat dari atas, gunung yang tadi dimasuki Tan Yun adalah mata kiri dari formasi elang, dan gunung di mana Tan Yun berdiri sekarang adalah mata kanan formasi elang. Tan Yun kembali membuka jalan mengebor ke dalam tanah hingga menembus gua di bawah gunung. Dan persis sama dengan gua sebelumnya, ada formasi pembunuh elang. Tan Yun kemudian melakukan hal yang sama dengan mengeluarkan batu roh terbaik dan menggantungnya di atas formasi itu. Setelah itu Tan Yun segera keluar dari gua itu menuju puncak gunung, dan kemudian menggunakan kembali kain nafas dinginnya dan mengendarai singa naga emas ke depan puncak gunung abadi. Beberapa saat kemudian,
Tan Yun mengendalikan kekuatan spiritualnya pada dua batu roh yang ditinggalkannya di gua di bawah gunung tadi. Seketika pedang Dewa Hongmeng bergetar sesaat dan diikuti oleh ruang di area sekitar. Kemudian kembali menjadi tenang. Pada saat ini, Tan Yun sudah mengangkat kendali formasi pembunuh elang pada pedang api Hongmengnya. Tiba-tiba terdengar suara lembut wanita yang bertanya apakah ini adalah tuannya. Suara itu terdengar hanya di pikiran Tan Yun. Mendengar Tan Yun menjawabnya, Huowu sangat bersemangat dan bermohon pada Tan Yun untuk membawanya pergi, dan kemudian kesadaran Huowu kembali koma. Tan Yun melambaikan tangannya dan seutas gumpalan kekuatan spiritual menembus masuk ke dalam pedang Dewa Hongmengnya. Tan Yun kemudian terkejut. Pedang itu terkurung dengan teknik segel dari dewa bawahannya dulu. Karena sewaktu Tan Yun memasuki siklus reinkarnasi, bawahannya ini yang menyimpan pedang Dewa Hongmengnya. Tujuan dari segel ini adalah agar Huowu tidak jatuh ke tangan orang lain. Segel ini tidak dapat dibuka oleh kultivator manapun di benua hukuman surgawi ini, kecuali Tan Yun sendiri yang membukanya. Oleh karena itu, setelah Huowu ditemukan 80.000 tahun lalu, para leluhur sekte abadi tidak dapat membuka segel ini, sehingga mereka akhirnya menganggap pedang ini sebagai pedang suci abadi dan menjadikannya sebagai monumen gerbang gunung abadi. Dan pedang inilah yang menjadi simbol dari sekte abadi. Setelah itu, para leluhur sekte mengatur formasi untuk melindungi pedang ini agar tidak dicuri. Pada saat ini, jika para leluhur itu tahu Tan Yun telah mengambil simbol sekte abadi ini, mereka pasti akan melompat keluar dari kuburnya, gumam Tan Yun. Tan Yun mengangkat lengan kanannya dan memukul dadanya. Segera darah keluar dari mulutnya. Ekspresi muka Tan Yun terlihat menyakitkan. Ini adalah pengorbanan darah. Setelah itu kekuatan spiritual Tan Yun mengubah itu menjadi totem darah yang menggantung di udara. Ada tulisan pada pola dari totem itu, bertuliskan Hongmeng Supreme. Tan Yun mengayunkan tangan kanannya dan totem darah itu melesat tercetak di pedang Dewa Hongmeng beratribut api ini. Seketika pedang Dewa Hongmeng itu bergetar dan menelan totem darah itu. Dan Tan Yun merasakan dirinya telah terhubung dengan pedang dewanya. Ini berarti pengorbanan darahnya telah berhasil. Pedang Dewa Hongmeng raksasa itu tiba-tiba menyusut berubah menjadi seberkas cahaya merah dan masuk ke dahi Tan Yun. Sementara tulisan penyusup ke sekte abadi akan mati itu telah dihapus Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa roh pedang api ini telah terluka parah, dan jika ingin mendapatkan kembali kekuatannya, maka jiwanya harus dikandung ulang selama bertahun-tahun. Waktu berlalu 16 hari kemudian. Kompetisi jimat sedang berlangsung. Tan Yun segera kembali ke arena abadi. Melihat Tan Yun, Xuan Song, Tan Xinying, Shen Subing, Song Wuxiao dan Ruoxi menjadi lega. Xiao segera mendekati Tan Yun dan memeluknya untuk melepas kekhawatirannya. Tan Yun menenangkan Xiao dan berbisik bahwa dia sekarang punya bayi dan akan memberitahu Xiao saat telah meninggalkan sekte abadi. Setelah itu Shen Subing datang menanyai Tan Yun kemana dia pergi, sebab dia, Tan Xinying, dan Xiao telah mencarinya selama 1 bulan dan barusan kembali 2 hari yang lalu, tapi tidak menemukan Tan Yun. Tan Yun beralasan bahwa alam rahasia abadi terlalu besar dan dia tersesat sebelum akhirnya bisa kembali. Tan Yun akhirnya mengetahui hasil kompetisi seni senjata dari Xiao, bahwa Istana Jiwa menjadi pemenang dengan 7.890 poin dan Sekte Abadi posisi kedua dengan 6.900 poin. Sementara Sekte Suci berhasil mendapat 4.120 poin, di mana setengahnya dihasilkan oleh Ruoxi. Sementara kompetisi keterampilan jimat saat ini
Sepertinya poin divisi jimat akan melebihi poin divisi senjata, karena Huang Fu Tingfeng adalah master besar jimat tingkat tinggi. Tan Yun tahu bahwa Tingfeng adalah keturunan leluhur Huang Fu dan merupakan penerus selanjutnya master sekte suci. Dan dengan bakatnya ini, dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah. 8 hari berlalu. Hasil akhir keterampilan jimat telah diumumkan. Sekte Abadi menjadi pemenang dengan 8.010 poin. Istana Jiwa menempati posisi kedua dengan 7.990 poin. Dan posisi terakhir Sekte Suci dengan 4.790 poin. Xuanzong sudah menduga hasil ini, tapi tetap menyemangati keponakannya Huang Fu Tingfeng. Dalam pikirannya, Xuanzong memikirkan Tan Yun dan Tingfeng yang sama-sama berbakat dan memiliki masa depan yang bagus. Dia bingung dengan siapa dia akan menjodohkan putrinya. Tan Yun segera memanggil Xiao untuk menonton dari dekat di dalam formasi. Sementara Su Bing menganggapnya tidak penting untuk ditonton karena akan segera berakhir. Tapi hal ini dilakukan Tan Yun agar dia bisa menghabiskan waktu 2 tahun di dalam formasi yang berguna untuk kera iblis pembunuh di dalam tasnya agar segera terbangun. Su Bing hanya menunggu di luar dan berpikir untuk segera pulang dan pergi bersama gurunya untuk mengobati penyakit ayahnya. Dia sangat senang memikirkan hal ini. Sementara di dalam formasi, Tan Yun sering mengajak Xiao bersenda gurau. Mereka terlihat seperti pasangan yang sempurna. Namun Tan Yun tak menyadari bahwa Nanggong Yukin yang berdiri di belakang Su Geyu menatap mereka dengan bingung. Di dalam hati Yukin, dia merasa bingung kenapa dirinya sangat kesal saat melihat Tan Yun bermain-main dengan wanita lain. Dia bingung karena Tan Yun yang mempermalukan gurunya dan memfitnah reputasi Istana Jiwa seharusnya adalah musuhnya. Tetapi kenapa ketika Yukin melihatnya bersama wanita lain, hatinya merasa sakit. Dia sekarang benci pada dirinya. Bagaimana mungkin dia sakit hati melihat musuhnya dekat dengan wanita lain? Perasaan apa ini? Gumam Nanggong Yukin. Oke guys, segitu dulu ceritanya kali ini. Tan Yun yang sudah berhasil membawa maskot pedang abadi, apakah tidak akan terdeteksi begitu saja oleh sekte abadi? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.